hambaku, wahai umatku di seluruh muka bumi, sadarlah dan bertobatlah sebelum Allah mengambil dunia ini. Karena Allah benar-benar turun. Karena saya Nabi Muhammad SAW benar-benar turun. Dan para nabi lainnya benar-benar turun. Dan para malaikat juga benar-benar turun. Bukankah ini mendapat wahyu di tanah suci, bukan? Mau dari Bangladesh ke Jeddah itu sakit, bukan? Setelah itu di Madinah sakit, bukan? Dia tidur di Masjidil Haram waktu dia mau mengunjungi saya, bukan? Makam saya. Ada wanita itu tertidur sana, bukan? Itu dia. Setelah itu dia sakit terus dan sakit terus. Setelah itu pas waktu mau berangkat ke Mekah itu besoknya sembuh, bukan? Setelah itu sampai di Mekah dia mengeliling Ka'bah, bukan? Setelah itu dia mau sa'i, itu dia roboh, bukan? Setelah itu dia hilang nyawa sebentar. Setelah itu dia pingsan. Sakit-sakit sampai pulang ke tempat asal dia juga pingsan, bukan? Lah itu sampai sekarang dia sakit-sakit, sampai sekarang dia sakit, bukan? Sakit seperti mirip saya waktu itu saya mendapat wahyu. Karena ini wanita tidak mau, jangan sampai berlebihan seperti saya waktu itu mendapat wahyu membersihkan diri saya. Karena ini semua manusia mungkin tidak kuat menahan sakit seperti ini. Karena ini wanita tidak ada yang kuat, tidak ada yang kuat untuk menahan sakit seperti dia. Setelah pulang dari tanah suci, pingsan dan roboh, bukan? Sampai ke mana asalnya masih sakit, bukan? Tidak ada yang sanggup seperti itu. Khususnya wanita yang lemah, yang jiwanya lembut. Tapi dia sakit, dia tidak bisa mengatakannya semuanya. Dia seperti itu keadaan rumah tangganya. Anaknya seperti itu juga dan mengusirnya dari rumah. Alasannya dia ini nakal, membawa mengurung laki-laki. Padahal itu tidak semua benar. Kalau dia bersalah, kalau dia berbau jin, kenapa semua para malaikat dan para nabi dan Allah turun kepada dia? Memang dia itu harus sabar dan tabah menghadapi semuanya. Dalam rumah tangganya, maupun dalam keluarganya, maupun dalam orang sekitarnya. Dia harus kuat menghadapi semua. Begitu malamnya dia sampai ke tanah suci sakit juga, bukan? Dia mati sebentar, bukan? Dia minta diobat, dia tidak mau, bukan? Sampailah sini masih juga sakit, bukan? Sampai sekarang masih sakit, bukan? Itulah dia. Waktu itu saya turun karena dia sakit. Karena berbuat jin. Orang berperan jin. Mau membunuhnya. Tapi Allah tidak mengizinkan itu. Karena perempuan. Orang Allah tidak mengizinkan itu. Dia mati. Sakit, bukan? Seperti gila, bukan? Stres dia, bukan? Dirukia, bukan? Dan sakit terus. Maka dia mau menghadapi Allah di tanah suci. Waktu itu gagal. Sekarang dia dapat ke tanah suci. Menghadapi Allah. Mau melihat sebenarnya dirinya. Yang turun itu siapa? Jin atau malaikat kah? Atau Allah kah? Atau Muhammad kah? Karena dia banyak sakit. Maka dia sakit, dia tahankan dirinya ke tanah suci. Membuktikan, kalau jin, ya Allah, tolong keluarkan jin dari tubuh saya, ya Allah. Karena saya tidak tahan dan tidak kuat, ya Allah. Semua umatku, semua orang di sini, ya, tidak ada yang senang padaku. Khususnya keluargaku dan keluargaku juga, ya Allah. Apalagi anak-anakku, ya Allah. Suamiku juga, ya Allah. Dan orang sekitarku juga, ya Allah. Kalau saya salah, ampunilah saya, ya Allah. Saya tidak kuat seperti ini, ya Allah. Ampunkanlah saya, ya Allah, karena saya sudah ke tanah suci. Dan tobatkanlah saya, ya Allah, kalau benar saya bersalah.
Kalau saya tidak bersalah, ya jelaskan, tunjukkan kebenaran padaku, ya Allah, supaya aku lurus jalanmu, ya Allah. Aku tidak tahan seperti ini, ya Allah. Sampai tanah suci, dia sakit. Orang mengobatinya. Dan pingsan waktu di Safa Marwah bukan. Pas di Safa Marwah dia pingsan bukan. Roboh bukan. Yang mengobatin tidak, tapi dia tidak mau bukan. Bukan sekelilingnya yang tidak mau. Khususnya keluarganya yang dibawa dia. Khususnya tidak mau kan. Waktu itu sakit bukan. Bukannya naik kursi roda. Minta dibimbing bukan. Sakit sampailah pulang dia. Itulah dia. Seorang wanita yang lemah. Dia memberanikan diri. Karena dia tidak mau dibilang orang gila. Stres dan sakit bukannya ditolong. Malah orang bilang dia jin. Dia membuktikan ke hadapan Allah benar-benar itu jin atau tidak. Waktu itu di tanah suci. Dia nampakkan dia dirinya. Minta ampun kalau dia bersalah. Ternyata kembali seperti itu. Benar-benar Allah dan Muhammad saya sendiri dan para malaikat dan nabi lainnya turun ke muka bumi ini. Begitu menderitanya dia. Saya Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya. Juga Adam, para nabi Adam dan Siti Hawa lainnya. Dan para malaikat lainnya. Dan Allah Akbar juga turun ke bumi. Kalau saya berbohong, ini bumi isinya air dan api. Itu badai dari laut ke darat, keluar ke bumi. Api dan angin dan gempa. Umatku seluruh muka bumi ini yang bernyawa khususnya, dia di muka bumi juga, di darat bukan. Kalau saya berbohong, Allah benar-benar turun. Dan para Nabi Muhammad SAW benar-benar turun. Kalau saya berbohong, dia tidak turun. Maka hancur leburlah bumi ini menjadi satu. Sampai umat-umatku seluruh muka bumi ini hancur dan lebur tulangnya. Isi langit keluar ke bumi, isi bumi keluar naik ke darat. Air dan badai semua gempa itu mengunyah jadi satu, lebur semuanya. Kalau saya berbohong, Allah besar, turun ke bumi dan saya Nabi Muhammad SAW turun ke bumi dan para nabi lainnya dan para malaikat lainnya Siti Hawa turun ke bumi. Waktu itu dapat Mekah, dia menerimanya sampai ke tempat asalnya, dia pulang sakit. Itulah wahyu. Kalau saya benar, maka selamatlah dunia ini dengan isinya dan makhluk-makhluk ciptaan Allah khususnya yang bernyawa. Selamat. Dan air, angin semuanya, badai dan hujan dan api semuanya aman. Dan umat-umatku seluruhnya muka bumi ini hidup kembali. Tidak terjadi apa-apa. Yang saya inginkan, luruskanlah jalan Allah ke jalan benar. Kalau menyebut nama Allah, jangan katakan Allah. Khususnya, kalau a'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alangkah susahnya bilang, menyebut nama Allah. Bismillah, jangan bismillah. Kalau kata bismillah, Allah tidak mendekat. Walaupun itu sujud dan sholat. Walaupun itu dia menyebut nama Allah beratus ribu kali. Walaupun dia setiap hari, setiap waktu dia sujud dan minta ampun kepada Allah. Kalau kata-kata Allah tidak disebut, tidak akan Tuhan Allah melihat dia dan mengampuni dosanya. Dan dekat pada dia. Alangkah baiknya, luruskanlah lagi ajaran Allah. Seperti katanya, sebelum sholat menghadap Ka'bah, yaitu menghadap Yerusalem. Waktu itu saya dapat wahyu. Apa Tuhan bisa bermainkan? Tidak, bukan. Bukankah saya mendapat hijrah, Isra Mi'raj, menaik burak? Apa saya itu Tuhan bisa bermainkan? Tidak, bukan. Nah, itu langsung dari Tuhan. Waktu itu saya untuk diwahyu untuk berjuang Islam supaya ini Islam yang menjadi
aman, tidak berbuat jin. Tidak ada jadi pembunuhan, tidak ada kekerasan. Karena Firaun waktu itu kejam. Waktu itu rajanya jin untuk membunuh umat yang tidak berdosa. Darah diminta, jin itu minta darah. Karena berkuasa tapi darah minta. Maka hentikan semua itu. Allah turun berfirman. Wahai Muhammad, saya beri wahyu kamu. Turunlah kamu. Dengarkanlah kata saya. Wujud, turutlah ajaranku. Yaitu, membenarkan agama Islam. Supaya nanti tidak ada terjadi pertumpahan darah. Dan agama sebenarnya yang saya utuskan ya Muhammad. Islam itu kamu jalankan. Supaya ini semuanya tidak ada kekerasan. Supaya lurus jalannya kepadaku. Kembali kepadaku. Saya ciptakan ke bumi dan kembali kepadaku. Ya kata saya. Apa ya Muhammad, ya Allah? Saya tidak perkenankan. Yaitu, kalau sholat menghadap Yerusalem. Itu jin yang saya benarkan. Saya berikan wahyu kepada kamu ya Muhammad. Di Ka'bah itu sholat menghadapku. Saya sekali memberi kamu wahyu yaitu Muhammad di Mekah. Di mana saya turun di Mekah Muhammad, waktu kamu dapat Isra Mi'raj di Mekah Muhammad, di situ juga orang sujud padaku dan arah kiblatnya sana Muhammad. Kenapa sekarang ada dua kiblat sebelum Ka'bah Yerusalem itu disembah? Tidak, itu tidak benar. Semua menjelekkan nama Nabi. Semua menjelekkan Islam. Itu tidak benar. Semua tidak ada yang benar. Saya waktu itu berjuang. Memperjuangkan Islam, maka saya dikasihlah wahyu untuk Isra Mi'raj. Untuk meluruskan ajaran agama. Saya dibersihkan selama 3 bulan setelah mendapat wahyu. Sempurna saya baru saya beranikan diri untuk berperang melawan Firaun dan Quraisy. Maka luruslah jalan Allah. Hanya satu kiblat Ka'bah, tidak ada 1, 2, tidak. Juga sholat. Katanya, kalau untuk menjamakkan 2 sana, 2 sini, itu tidak benar. Namanya jamak. Tadinya kita tinggalkan sholat zuhur. Kita masuk sholat azhar. 4 jadi 8 bukan? Jadi kita ambil 4 aja. Jadi gabungkan jadi sholat asar. So, melengkapkan untuk jadi 8 tadi. Ngurangin tadi. Kita cukup niat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tadi berpergian jauh. Saya ini tadi lupa sholat, ya Allah. Sekarang saya mau jadikan satu dengan sholat asar, ya Allah. Jadi sempurnakanlah salat saya seakan saya sholat zuhur, ya Allah. Jadi saya minta sholat asar. Kabulkan permohonan saya niat saya hanya satu. Kabulkan, ya Allah. Saya niat tujuh padamu karena saya ini hanya jadikan satu kepada sholat asar. Maka itu harus 4 dan jamak namanya. Bukan 2, itu jin. Tidak akan benar situ. Tidak ada yang benar. Jangan mempermainkan Allah. Allah sangat marah sekali. Maka beginilah dunia jadinya. Seperti saya. Berperang. Untuk membenarkan dunia. Alat-alat saya. Semua yang perlengkapan di zaman Nabi. Di mana sekarang? Di mana? Pedang saya itu berkilau dan bagus. Cincin saya tidak ada seperti itu. Saya tidak ada rontok gigi saya. Mulut saya juga tidak hancur. Bagaimana bisa saya hancur mulut saya? Sedangkan saya wahyu. Wahyu itu apa? Diperbaikan dirinya. Dirubahkan jadi sempurna. Tadi tidak bisa membaca. Kalau bisa membaca, tadi tidak bisa. Lihai segalanya, sekarang sempurna, bisa semuanya membimbing dan memimpin para umat-umatku semua lurus jalannya, menyiar agama supaya Islam, supaya surga dapat. Jalan Allah. Kenapa? Saya tidak peduli anak-anak saya di mana, tidak peduli. Yang saya inginkan, luruskanlah jalanku. Jangan bilang saya terjelek, para nabi terjelek. Tidak ada itu untuk para nabi terjelek. Karena para nabi itu pertama hidup utusan Allah. Diwahyu dengan Allah. Bapak saya, nabi dan nenek saya itu Nabi Adam itu juga dari surga asalnya. Dia mati di mana kuburnya tidak ada, bukan? Cari di mana kuburnya. Tidak ada. Kenapa zaman Nabi itu tidak? Satu pun tidak ada kuburnya. Di mana? Hanya saya yang ada kuburnya. Dan Nabi Ibrahim. Saya.
Kenapa? Itu khususnya untuk berjuang, itu yang dinamakannya untuk disanjung, itu yang ada sekarang, yang dikatakan itu. Junjungan tinggi dari Allah untuk menyempurnakan umat kusuma muka bumi ini supaya menjadi menurut ajaran benar itu Islam sholat. Islam bukan aja Islam, agama bukan asal agama, dan bukan asal untuk kita bisa semaunya kita buat ini, saya mau agama besok, saya mau agama itu. Tidak. Itu bukan untuk dari manusia asal dibuat-buat. Itu tidak. Saya waktu dapat wahyu itu membenarkan aja Islam, karena bersujud-sujud para nabi di atas saya itu tidak ada nentu tujuan sujudnya, karena Allah dan gelombang awan itu, dan mengatakan menjelaskan para nabi, makanya sujud kalau awan itu datang bergelombang itu mendatangkan para nabi sujud. Ya Allah, saya terima apa yang inginkan dariku ya Allah. Menjelaskan semuanya. Langsung Allah berfirman, ya ini tugas kamu, ya ini tugas kamu, ya ini tugas kamu, yang terakhirnya saya menutup untuk membenarkan Islam supaya tidak ada terjadi pembunuhan karena Firaun dan Quraisy, karena jin yang itu rajanya. Karena waktu itu pembunuhan untuk memakan darah, dan Allah tidak suka seperti itu. Kenapa Allah dibilang itu keras? Hukum pancung itu Islam. Itu tidak benar. Itu kerja Firaun, Quraisy. Sedangkan Allah sendiri untuk benarkan Islam supaya tidak ada terjadi pembunuhan. Kenapa? Nah, seperti itu. Luruskanlah lagi ajaran Islam. Kata Allah, apa benar kata Allah untuk agama yang kuat, untuk yang keras, untuk supaya pemancungan, untuk kalau hukum Islam itu tidak benar. Itu sebenarnya dari Quraisy, dari Firaun. Membunuh dan selalu membunuh karena rajanya jin. Allah turun untuk membenarkan supaya tidak terjadi pembunuhan umat-umat, khusus umatnya di zaman para nabi waktu itu. Supaya lurus ajarannya dan tahu dengan hukum, supaya taat kepada negara dan agamanya. Supaya lurus tujuannya mati nanti masuk surga. Sekarang begitu kacaunya dunia. Di mana-mana terjadi kerusuhan. Di mana-mana terjadi kekacauan. Di mana-mana menjadi saling selisih yang tidak jelas atas usulnya, bentrok dan saling bertauran. Alangkah baiknya sempurnakan lagi ajaran Islam maupun negara maupun Islam semua di muka bumi ini supaya lurus jalan ke surga tempatnya. Alangkah baiknya janganlah saling bermusuhan. Jangan saling bermusuhan. Khususnya Islam. Janganlah suka memperbanyak agama. Karena agama Islam itu tidak asal agama. Itu dari Allah saya mendapat wahyu. Saya juga menerangkan ajaran Islam itu dari Allah. Mengatakan Islam itu dari Allah, firman Allah turun kepada saya. Yaitu arti sholat itu yang kamu ini Muhammad, apa itu namanya Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Maka itu jadinya Islam. Waktu itu para nabi bekerja tidak ada henti-hentinya untuk membenarkan umat selanjutnya supaya dia masuk surga. Sekarang, kenapa begini jadi dunia? Begitu kacaunya. Bencana di mana-mana. Angin di mana-mana. Terjadi semua yang dahsyat di mana-mana. Karena tidak mendengar perintah Allah. Menyebut nama Allah tidak lurus. Membaca nama ayat Allah tidak lurus. Hanya kata Allah dan tidak lurus. Alangkah baiknya luruslah menyebut nama Allah. Kalau Allah tetap Allah dibilang. Kalau auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Bismillah harus kata Allah yang lurus. Karena Allah membukanya dunia. Supaya kembali juga kepadanya nanti. Menutup dunia supaya di surga tempatnya. Di padang mahsyar berkumpul mungkin bisa kembali lagi ke dunia kalau dia baik amalannya. Kenapa begini dunia? Waktu itu para pejuang yang membenarkan semua negara yang tersendiri tidak memakai uang, tidak mengambil uang, dan tidak semua bermain uang. Itu jin.
Ya Allah, ya Tuhanku, para pejuang yang sudah wafat, selalu berdoa kepada saya, juga kepada Allah. Tolong ya Allah, sempurnakan lagi dunia itu ya Allah. Dan umat-umatmu ya Allah, hamba-hambamu ususnya ya Allah, ya Muhammad. Tolong benarkan lagi. Jangan seperti itu ya Allah, jangan ambil dunia. Tolong ya Allah benarkan lagi supaya tidak ada terjadi bencana di mana-mana. Kerusuhan di mana-mana. Terjadi peperangan di mana-mana. Hentikan ya Allah. Tolong ya Allah, saya mohon ya Allah sempurnakan lagi dunia. Supaya kembalinya nanti surga tempatnya. Tidak penuh neraka. Tapi sekarang bagaimana? Pahlawan-pahlawan dulu berperang tidak pakai uang bukan? Dia wafat tidak pakai uang, di semua keluarganya ditinggalkannya. Kenapa sekarang seperti itu? Bersyukurlah kepada pejuang seharusnya. Semua negara harus seperti itu. Supaya negara tidak jajah saling menjajah. Dan selalu menurut perintah Allah dan selalu apapun yang dikatakan, apapun yang dilaksanakan, apapun yang diaturnya, apapun yang diurusnya supaya negaranya aman. Alangkah baiknya luruskan kembali ajaran Allah supaya tidak neraka tempatnya. Di dunia dia selamat, aman, sentosa. Di akhirat juga dia selamat supaya kembali lagi ke dunia. Kalau sudah pertimbangan di akhir padang muhasar nanti supaya itu kanan beratnya. Kenapa sekarang seperti ini dunia? Yang ke tanah suci itu pakai hitam. Waktu dulu awal waktu itu orang ke tanah suci tidak ada yang hitam, putih pakaiannya. Kenapa sekarang ada yang hitam? Alangkah baiknya sempurnakan lagi semuanya supaya Allah mendekatnya, supaya Allah meluruskan jalannya, supaya Allah bersama dia, supaya Allah tidak ada lepas dari matanya. Sempurnakan lagi ajarannya. Jangan mengatakan saya nabi, yaitu setelah Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad terakhir, ada lagi nabi. Sayalah yang nabi, saya Tuhan dan saya para malaikat. Jangan katakan itu. Saya yang terkuat dan sayalah malaikat dan mengatur dunia. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Saya juga tidak pernah mengatakan itu. Saya terkuat dan saya para malaikatnya. Tidak akan mengatakan itu. Saya tidak berani dengan Allah. Saya selalu patuh dengan Allah. Saya sujud dengan Allah. Janganlah berbau jin. Dengarkanlah kata-kata saya. Hentikanlah semua. Jangan sampai Allah ambil ini dunia. Apa bisa kalau Allah mengambil dunia ini? Saya mau ngambil pedang dulu, ya Allah. Tunggu dulu, jangan banjir dulu. Ya Allah, saya mau ngambil pisau dulu. Jangan banjir dulu, jangan perang dulu, ya Allah. Ya Allah, saya mau ngambil naik ke pesawat dulu, saya mau ngebom. Jangan hancurkan dunia dulu, ya Allah. Ya Allah, jangan kasih api dulu. Saya mau ngambil airnya. Jangan, ya Allah. Saya mau ngambil tembaknya atau pistolnya. Jangan dulu, ya Allah, karena saya mau ngambil pedang saya. Jangan lakukan ambil badai dulu, ya Allah. Apa bisa menghentikannya? Satupun umatku ususnya yang bernyawa di muka bumi tidak ada yang kuat. Kalau sudah Allah berkehendak, apa bisa melawan? Khususnya semua Yahudi dan Islam, janganlah saling bermusuhan. Selagi bernyawa, tidak ada yang kuat. Jangan saling membenci. Akurlah negara dan amankanlah negara sesuai dengan negara masing-masing supaya Tuhan dan Allah tidak mengambil dunia ini. Tidak memberikan angin yang dasar, tidak memberikan badai yang dasar, dan tidak memberikan hujan yang dasar, dan tidak memberikan gempa yang dasar, dan tidak memberikan api yang dasar. Alangkah baiknya, luruskan lagi jalan Allah. Luruskanlah kata-kata Allah, supaya Allah turun melihatnya, dan tidak jin melihatnya, supaya Allah mengamankan semuanya, supaya surga tempatnya. Jangan sholat tangan di kiri, tangan di kanan.
tangan lurus dan jari berputar-putar. Jangan seperti itu. Itu juga mempermainkan Allah. Walaupun dia bersujud, bagaimanapun dia bersujud, dia selalu menyebut nama Allah. Kalau dia bersepan, Tuhan tidak akan mendekatnya. Pertama seperti itu dia buat, dan kedua dia kata Allah, susah dia menyebutnya. Tapi dia rajin menyebut nama Allah. Taat kepada Allah. Sholat. Tidak boleh berbohong. Dan tidak boleh berzina. Dan tidak boleh semuanya. Tapi seperti itu sama aja. Lebih baik tidak mengerjakan sama sekali sholat daripada Allah merajamnya. Sempurnakan lagi sholat. Alangkah baiknya, luruskanlah ajaran Allah, yaitu kalau sholat, tangan di dada, bagaimana orang meninggal menghadapi Allah, begitu juga hendaknya kita sujud pada Allah, tangan di dada. Lurus dengan siku-sikunya, tidak asal kita tangan semau kita. Bukan kita membenarkan agama ini dari Allah. Bukan semua kita membuat agama ini dari Allah. Allah yang menguasainya. Agama Islam pun Allah yang menurunkannya, bukan asal Islam. Bukan asal sholat dan bukan asal semau kita. Saya juga waktu di zaman Nabi semua tidak ada berani saya. Semua itu mendengar kata-kata Allah. Maka saya berani meluaskan ini karena saya dibersihkan dengan Allah, mendapat wahyu, maka saya beranikan. Itu ajaran Allah, bukan kehendak saya. Maka Allah kebaiknya luruskan lagi ajaran Islam ini supaya surga tempatnya. Khususnya sholat. Sebutlah nama Allah. Kalau bismillah tetap Allah yang disebut, jangan bismillah. Juga jangan samakan dengan kata-kata Allah. Allah tidak perkenankan itu. Nanti jin yang datang bukan menyujudkan pada Allah, tapi jin yang disujud. Maka beginilah hancurnya karena jin berbuat jin sudah habis di neraka. Karena jin semuanya ada di bumi. Maka Allah turun dan meluruskannya supaya umatnya sadar dan bertaat kepada Allah supaya surga tempatnya. Tidak berbuat jin. Allah benar-benar turun. Dan para nabi benar-benar turun. Dan saya juga, para malaikat juga turun. Alangkah baiknya sempurnakan lagi ajaran Islam. Kalau ke tanah suci, khususnya menghadap Tuhan di Ka'bah, itu Tuhan bukannya dihadapi, minta ampun kepada Tuhan, bukan. Alangkah baiknya berpakailah seperti nenek saya Adam pakai baju ihram ke dunia. Begitu juga kita ke tanah suci, seakan-akan kita menghadapi Allah karena Allah ada selalu di depan kita, di atas kita, dan di pundak dosa kita. Karena Allah tidak di dalam tubuh, yaitu di mana terangnya dunia, di tanah cahaya, di situ ada Allah. Karena Allah itu penerang dunia, nur cahaya yang mulia, bukan dari api neraka dan bukan panasnya matahari. Karena matahari itu ciptaan Allah. Luruskanlah kembali ajarannya supaya sempurna, supaya tidak ada terjadi begini kekacauan atau bencana atau banjir atau gempa atau gunungnya meletus atau semuanya, karena Allah sudah marah. Turun, benar-benar turun membenarkan dunia kalau dia mau lurus. Kalau tidak mau, Allah ambil dunia ini. Kalau Allah sudah turun, berarti Allah sudah memperingatkan dan sangat marah. Benarkan lagi ajaran Islam. Jangan kita asal bilang, besok saya mau buat ajaran saya besok itu. Besok lagi saya mau dengar ajaran saya itu, besok itu. Besok lagi saya mau dengar ajaran saya itu, besok lagi saya mau itu. Bukan asal ajaran dan bukan asal agama. Bukan ciptaan manusia, agama diberubah itu tidak bisa. Karena Allah itu, agama Islam itu khusus dari Allah saya mendapat wahyu. Dan Allah mengatakan itu, karena Islam itu Muhammad, apa artinya? Saya mau sujud apa, mau kamu Muhammad sujudnya dan sholatnya bagaimana kamu menyembah saya. Kalau dengan begitu banyak sholat yang sujud, kamu kata kamu tidak mau begitu banyak. Supaya meringankan kamu bisa kerja Muhammad, bagaimana yang kamu inginkan? Ya Allah, saya jelaskan. Saya maunya subuh ya Allah. Kenapa subuh ya Muhammad? Karena subuh itu saya bangun tidur ya Allah. Bangun tidur saya mau mandi bersih ya Allah. Saya inginkan langsung bersujud pandang. Nanti saya mau bekerja ya Allah. Ya, kata Allah. Apalagi yang kamu Muhammad? Zuhur. Kenapa zuhur ya Muhammad? Karena saya berhenti bekerja ya Allah. Istirahat sebentar, nanti saya menyiarkan ajaran Islam lagi ya Allah. Alangkah baiknya saya mempakaikan untuk sujud padamu ya Allah. Berapa rakaat kamu 4 ya Allah, sujud yaitu berarti saya istirahat sebentar, nanti saya bekerja lagi. Iya kata Allah.
Apalagi ya Muhammad. Saya ingin ya Allah, apa Muhammad? Saya inginkan yaitu sore ya Allah karena saya pulang kerja mau istirahat dan mandi bersih. Dan lalu kamu apa Muhammad? Saya mau sujud lagi kepadamu ya Allah. Iya kata Allah. Nah, itu kamu mau apa Muhammad? Mungkin saya istirahat atau saya mau santai atau saya mau kumpul dengan keluarga atau saya bapak saya dan nenek saya. Iya kata Allah. Dan maghrib itu apa Muhammad? Kamu mau maghrib? Saya ingin ya Allah karena itu menjelang maghrib ya Allah karena itu saya tidak punya kerjaan. Alangkah baiknya saya itu sujud kepadamu ya Allah, membaca ayatmu ya Allah. Iya kata Allah. Dan Isa itu ngapa Muhammad kamu menjauh malam seperti itu sholat pada saya? Yaitu saya mau tidur ya Allah. Sebelum saya tidur saya sholat dan menyebut namamu ya Allah supaya saya tidurnya tidak diganggu jin ya. Iya kata Allah. Jadi apa namanya itu Muhammad? Itu namanya Islam. Makanya Islam bukan asal Islam. Tidak sembarangan Islam. Itu utusan dari Allah. Wahyu waktu saya mendapat. Utusan dari Allah menyiarkan agama Islam. Alangkah baiknya. Luruskan lagi ajaran. Ini saya dibilang. Istri banyak. 100. 1000 atau bagaimana? Saya tidak seperti itu istri saya. Dan saya tidak sebanyak itu istri saya. Istri saya 1. Fatimah. Waktu itu Fatimah saya ceraikan karena saya diberikan Allah berbagai bentuk baju saya karena saya menyiarkan agama Islam dan berperang pakai pedang. Jadi dia tidak terima semua itu. Dari mana kamu ambil perhiasan ya Muhammad? Dan kamu tidak bekerja semua ada pada kamu. Maka dia marah-marah dia ini akhirnya sayur itu dijemputnya yaitu onta sama babi. Makanya babi itu haram. Karena dia yang beri katanya tidak pada itu ada babi. Maka saya buang sampai sekarang. Haram. Haram. Tidak boleh. Jadi waktu itu saya sendiri. Saya minta berlindung ke ibu saya. Karena kakek saya tua, nenek saya tua. Alangkah baiknya saya ingatkan ibu saya supaya dia terima. Tapi dia lebih jelek. Karena dia janda, saya juga duda. Bagaimana caranya dia anaknya 4. Saya bilang, ya ibu, biarlah saya menikahin kamu ya ibu. Supaya orang tidak nilai. Tapi kita tidak sentuh ya ibu. Kata ibu saya, iya. Ternyata ibu saya mau sama saya. Akhirnya saya tidak mau lah itu dibuangnya baju. Saya menyendiri. Tidak ada kawin lagi. Memberi nasi saya itu tidak benar. Saya tidak pernah diberi nasi. Saya hanya dapat wahyu dari Allah. Bukannya itu di situ ada nasi waktu itu. Tidak. Semua tidak ada nasi. Waktu itu makan buah-buahan. Kenapa saya diberi nasi? Itu bohong, itu jin. Sedangkan saya wahyu. Di mana saya berada, Tuhan selalu memberikan saya makanan. Yaitu buah dan air. Di mana saya berada. Karena ini saya wahyu. Maka saya tidak butuh makan siapapun yang memberi saya. Karena saya di mana saya, Allah selalu mengiring saya, membimbing saya, menurut saya. Maka saya itu tidak perlu makanan di mana-mana. Saya tidak perlu bawa untuk apa namanya itu, bekal-bekal itu. Tidak. Baju saya selalu ada di badan saya. Apa di mana sekarang? Simpanlah ya Firaun untuk mengembangkan supaya anak cucuku mengerti dan tahu itu sebenarnya. Jangan dibilang para nabi itu yang junjungnya Allah yang tertinggi dibilang itu terjelek. Terhina. Begitu rendahnya para nabi. Sedangkan manusia itu asalnya dari zaman para nabi. Kenapa para nabi itu terjelek? Dibilangnya pedang itu yang karat. Semuanya itu. Tidak ada itu. Itu bohong. Apalagi saya utusan Allah. Itu mengkilau pedangnya, baju-baju. Dan sejarah para peninggalan para nabi itu di mana? Seperti Al-Quran yang sebenarnya itu. Yang utusan Allah itu. Sekarang ada peninggalan. Di mana? Saya tidak peduli. Ambillah Firaun supaya untung anak cucunya supaya mengerti itu sudah berkembang dan tidak seperti ini jadinya umatku supaya tidak hancur. Biar sadar dan lurus jalannya kembali pada Allah SWT. Surga tempatnya. Benarkan. Yang saya inginkan maupun Yahudi dan Islam khususnya bersatulah, berdamailah. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang kuasa dan tidak ada semuanya. Kecuali Allah yang kuasa. Karena Allah dan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Karena manusia itu yang lemah, karena dia bernyawa. Bernyawa itu pasti mati, bukan? Sedangkan Allah tidak pakai mati. Allah hanya cahaya, nur cahaya Allah yang mulia. Dan tidak hidup Allah. Kitalah yang mati yang punya roh. Kalau Allah berkehendak, apa bisa kita melawannya? Ya, dikasihnya air, naik ke laut.
naik ke darat, air laut naik ke darat, isi bumi yang itu air api dinaikkan ke darat, badai dari angin barat timur dia naik ke darat. Nah itu gempa di goncangnya itu naik ke darat, apa bisa melawannya? Saya ambil tombak dulu ya Allah, nanti saya berperang untuk melawan Allah. Saya ambil bom dulu ya Allah, nanti saya berperang melawan Allah. Saya ambil pesawat dulu ya Allah, nanti saya berperang melawan Allah. Saya ambil pisau dulu ya Allah. Saya ambil pisau dulu ya Allah, maka saya berperang. Apa bisa kalau hadapan serentak di depan Allah? Satu pun tidak bisa. Tidak bisa. Maka hancurlah seluruh muka bumi dan isinya dan yang bernyawa. Apa bisa nanti dulu istirahat dulu ya Allah sama-sama manusia? Tidak bisa. Apalagi saya di zaman Nabi juga tidak bisa. Maka hentikanlah semua itu supaya negara aman, Allah tidak mengambil dunia ini. Karena langit sudah dekat bukan? Sudah dekat itu. Percaya atau tidak itu masih juga. Dibilang tidak percaya. Itu terserah, mau bilang jin terserah, mau percaya, tidak peduli. Asalkan benarkanlah ajaran Allah. Saya tidak memaksa dan saya juga tidak sembarangan mau turun ke bumi. Bukannya sembarangan. Kalau ini wahyu. Ini. Memang ini manusia biasa. Berbentuk manusia biasa. Orang tidak tahu di alam mampus itu ada bisa. Waktu itu ibu mau melahir itu kan ada, pasti ada bayi. Itu mengatakan pada Allah, ya bayi. Kamu mau turun ke dunia. Kamu sanggup ini atau tidak, umur panjang ini sanggup. Maka ini saya yang punya. Tulang rusuk saya dengan cahaya Allah. Maka ini saya katakan istri saya. Saya tidak ada istri lain saya. Ini. Yang peninggalan dari Nabi diutus ke penduduk dunia dengan keajaiban Allah. Maka inilah orang. Satu-satunya yang Nabi dan Rasul. Dikembalikan ke dunia. Untuk membenarkan dunia supaya lurus jalannya. Supaya surga tempat. Percaya atau tidak, itu tidak peduli. Bisa manusia itu menilai dan mengaturnya. Mempercayakannya. Dia atau tidak. Alangkah baiknya. Luruskan lagi ajaran Allah. Dia bilang kita jinnya Muhammad. Kata Allah terserah. Kata Allah. Orang bilang kita jinnya Allah. Saya juga ada para nabi mereka. Terserah kata saya. Yang penting kita turun ke muka bumi untuk menangkan manusia. Karena manusia sulit diatur. Dia rasa pintar semua. Dia rasa itu dia terbaik. Semua tidak ada yang benar, tidak ada yang benar. Kalau dia baik semua benar. Kenapa begini dunia jadinya? Alangkah baiknya. Luruskanlah lagi ajaran Allah. Dan sesama umat Yahudi dan Islam itu sama rata. Dan tidak ada saling bermusuhan. Tidak ada saling bermusuhan. Itu tidak ada percuma. Kata saya percuma itu tidak ada. Tidak ada yang kuasa, tidak ada yang pintar, tidak ada yang kuat. Allah yang kuat. Dan tidak perlu bilang saya malaikat itu tidak kena. Dia bernyawa tidak perlu gitu. Karena Allah yang kuat dikatakan. Kalau Allah berkehendak. Apa bisa yang saya katakan tadi? Angin dikeluarkan ke darat. Badai dikeluarkan lagi. Angin semua dan air laut dan api dan gempa dikeluarkan ke satu. Apa bisa menghalangnya? Kalau memang itu terkuat. Jin pun tidak bisa mengalahkannya. Jin pun itu makhluk ciptaan tidak bisa. Selain Allah yang di atas bisa meredahkannya. Alangkah baiknya luruskan lagi ajaran Allah supaya kita semua masuk surga dan termasuk para nabi dan juga di umatku sekarang ini semuanya masuk surga. Jangan sampai penuh itu neraka berbuat jin. Karena surga kosong karena jin. Jin sudah berkeliaran sekarang. Habis jin di neraka dibuatnya. Sujud salat kepada Allah tapi dia bermain syirik di belakangnya. Menyembahkan gunung, menyembahkan apa semua air itu tidak diperkenankan. Maka beginilah kacanya dunia. Kalau sujud pada Allah, Allah tetap percaya kepada Allah. Karena tidak pakai sesajenan apa semua itu jin. Alangkah baiknya luruskan lagi ajaran Allah supaya semua masuk surga. Ini katanya saya istri 1000. 100. Anak saya juga Zainab. Istri saya juga Zainab. Yang mana yang benar? Istri saya Zainab atau anak saya sendiri Zainab atau saya sendiri? Atau Siti Fatimah waktu itu istri saya. Atau Siti Khadijah itu memang saya nikah itu tapi saya itu. Yang mana? Atau tidak sama sekali. Itu semuanya bohong. Saya tidak ada keturunan dan pedang itu semua itu tidak benar. Saya diutus dengan Allah. Pedang saya begitu mengkilau. Sempurna sekali dan sebuah peralatan para nabi di mana tempatnya? Disimpan Firaun, khususnya Quraisy. Tidak masalah, simpanlah. Simpanlah ya wahai Quraisy, Firaun, simpanlah. Tapi tolong luruskan lagi ajaran Allah supaya semua umat ini tidak begini kacaunya supaya masuk surga semua. Nanti tempatnya.
Mungkin bisa untuk peninggalan untuk diperkembangkan kepada anak cucunya nanti. Supaya dia tahu bagaimana ini ajaran ini supaya ini semuanya lurus supaya kembali kepada Allah. Supaya tempatnya surga tempatnya. Alangkah baiknya luruskan lagi ajaran Allah supaya tidak penuh neraka. Dan sujud kepada Allah, sempurnakan lagi ajaran Allah. Supaya semuanya masuk surga. Tidak seperti ini dunia kacau sekarang. Karena sekarang ini sebanyak yang bermain jin. Allah disebut, tapi bermain jin di belakangnya. Allah tidak suka. Kalau benar-benar dengan Allah, luruskanlah ajarannya. Bilang itu Ismail. Yang mana yang benar? Ismail dikorbankan bapaknya Ibrahim atau Ismail sampai tua? Yang mana? Yang benar itu Ismail dikorbankan bapaknya. Karena itu berperang para Yahudi. Waktu itu berkorbankan menghabiskan para wanita. Jadi Allah nurunkan supaya wanita tidak menjadi para korban. Maka Ismail dikorbankannya. Supaya itu merasa bagaimana laki-laki dulu. Dia dirinya tidak berkorban bukan. Maka beginilah supaya tidak jadi korban-mengorbanan. Maka luruslah dan sempurna. Beginilah jadinya. Alangkah baiknya. Saya mohon di umatku di seluruh bumi ini. Sempurnakan lagi ajaran Islam. Jangan katakan Islam, jangan katakan agama itu semua dibuat-buat. Itu tidak benar. Manusia pun tidak bisa asal buat agama. Ini agama itu. Tidak, itu apa namanya itu. Aliran-aliran itu. Itu tidak benar. Itu Islam asal bukan Islam. Itu dari Allah utusan kepada saya. Bukan asal kita buat-buat ajaran agama. Tidak. Tidak ada yang benar. Tidak yang kuat, tidak ada yang malaikat di dunia ini. Hanya malaikat yang pencabut nyawa dan para malaikat bekerja untuk manusia. Siapa amal baik dan buruknya nanti di situ, kuburnya nanti di situ catat nanti di alam masyarakat. Di situ nanti pembangkitan diri Muhammad pada masa kembali supaya kembali lagi ke dunia. Kalau lurus jalan amal ibadahnya kembali ke dunia. Kalau tidak tetap di neraka tempatnya. Alangkah baiknya sempurnakan lagi ajaran supaya umatku masuk surga semua. Dan lurus jalannya dan taat kepada Allah supaya Allah mendapat dunia. Allah maaf ngasih maafnya ngampun supaya sempurna umatnya supaya dunia tidak Allah tidak mengambil ini dunia supaya surga tempatnya. Assalamualaikum.